Belajar selamanya. Oke. Pada bagian sebelumnya ya, atau pada video bagian pertama, ada bagian yang kami sebenarnya terlewat ya. Pada video pertama ya, kami hanya men-set yang namanya due date ya, atau batas. Video ini merupakan bagian kedua dari video panduan penyelenggaraan ujian dan tugas online dengan Google Classroom. Bagi Bapak Ibu pendidik yang belum menyimak video panduan sebelumnya, kami sarankan untuk menyimak panduan video sebelumnya terlebih dahulu. Ini dimaksudkan agar Bapak Ibu memiliki pemahaman yang memadai sebelum kita melanjutkan ke topik bahasan pada bagian kedua ini. Materi dalam video ini kami buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan oleh Bapak Ibu pendidik melalui kolom komentar dari beberapa video panduan Google Classroom yang kami buat sebelumnya. Ini juga sebagai wujud kepedulian kami terhadap setiap pertanyaan dan komentar yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Harapannya, video panduan ini dapat secara efektif menjawab beberapa kendala dan tantangan yang umum dihadapi oleh tenaga pendidik terkait mekanisme penyelenggaraan ujian dan juga distribusi tugas secara online dengan Google Classroom. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya Bapak Ibu pendidik, kalau memang Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video ini, Bapak Ibu bisa membagikan video ini ke rekan-rekan pendidik yang lain. Dalam situasi yang sedang kita hadapi seperti sekarang ini, tentunya ada banyak tenaga pendidik yang butuh dibantu untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis pembelajaran digital. Kami akan sangat mengapresiasi setiap kontribusi yang Bapak Ibu berikan. Sebagai sesama tenaga pendidik, kita memang mesti saling bantu demi kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke topik bahasan, kita akan terlebih dahulu memberikan overview seputar materi apa saja yang telah kita pelajari pada video panduan bagian pertama dan materi apa saja yang akan kita bahas dalam video bagian kedua ini. Nah, di sini poin-poin yang sudah diberi penanda checklist merupakan poin-poin yang sudah pernah kita bahas pada video bagian pertama. Nah, pada video bagian kedua ini kita akan fokuskan bahasan kita pada mekanisme untuk membuat soal esai, lalu juga mekanisme untuk menyelenggarakan tugas secara online, dan juga bagaimana penilaian hasil ujiannya. Ya, dalam hal ini penilaian secara manual. Nah, ini juga ada beberapa poin yang sudah kita cover pada video bagian pertama, dan video pada bagian kedua ini kita akan memfokuskan pada rekapitulasi hasil dan nilai ujian serta tugas, ya, dan juga antisipasi tindak kecurangan dalam ujian, serta bagaimana menangani keterlambatan pengumpulan tugas atau ujian dengan Google Classroom. Nah, lebih kurang seperti ini Bapak Ibu yang akan kita lalui dalam video panduan kedua ini, ya. Dan berikutnya kita akan coba mulai saja sesi pelatihan kita di sini, ya. Oke, di sini kembali mengingatkan ya, saya selalu akan membuka dua buah web browser, ya, Firefox atau yang berada di sebelah kiri. Ini akan merepresentasikan akun guru. Dan yang ada di sisi sebelah kanan, ini merupakan web browser yang kedua yang akan merepresentasikan point of view dari student atau siswa. Nah, pada video bagian yang pertama sebelumnya, kita sudah membuat sebuah ujian online di sini, ya. Saya buka lagi di sini. Namanya adalah ujian pertama, ya. Dan ujian ini sudah lewat masa berlakunya. Oke. Dan kita akan coba lihat ya, bagaimana sih mekanisme yang ditawarkan oleh Google Classroom untuk menangani keterlambatan ujian. Nah, di sini saya akan coba masuk sebagai siswa 2. Oke. Sini siswa 2. Lalu siswa 2 ini akan mencoba mengerjakan ujian yang sebenarnya sudah berlalu atau sudah lewat, ya. Nah, sebenarnya dari sisi siswa sudah kelihatan Bapak Ibu, ya, di sini ada tulisan missing, ya, artinya siswa tersebut sudah melewatkan batas waktu pengumpulan ujian atau tugas. Tetapi ya, di Google Classroom, walaupun due date-nya atau batas akhir pengumpulan tugasnya sudah lewat, seorang siswa tetap dapat mengerjakan soal ujian. Ya, alasannya kenapa nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, kita coba lihat ya bagaimana siswa ini dapat tetap mengerjakan soal ujiannya. Oke. Nah, misalkan di sini siswa akan mengisikan nama lengkap terlebih dahulu, ya. Misalkan saja nama lengkapnya adalah Ahmad Bukhori, ya, atau Bukhori. Oke. Lalu next di sini. Dan siswa kedua pun mulai menjawab soal-soal ujian yang
disediakan. Jadi di sini misalkan hukum gravitasi, ya. Manakah dari tokoh berikut ini yang merupakan seorang fisikawan? Misalkan Einstein dan Newton, ya. Dia menjawab demikian. Rumus berikut merupakan rumus untuk menghitung apa? Ya, misalkan modus. Lalu ke halaman berikutnya, ya. Nah, ini adalah soal yang terkait dengan multimedia, ya, artinya siswa bisa menonton video terlebih dahulu, lalu ada pertanyaan terkait dengan video tersebut. Video tersebut dibuat oleh channel apa? Ya, misalkan saja jawabannya adalah Indonesia Belajar. Oke. Kalau sudah, ya, kita akan coba kumpulkan soalnya atau kumpulkan hasilnya. Oh, di sini ada soal yang belum terjawab, ya. Dicoba untuk dijawab dulu. 4 misalkan. Lalu kita submit. Oke, kalau sudah, kita coba view score, ya, untuk melihat nilainya. Oke, siswa 2 ini mendapat nilai 90. Oke, di close, lalu di close lagi, ya. Nah, di sini untuk siswa yang mengumpulkan tugas atau mengumpulkan ujian yang sudah melewati batas waktu, ya, siswa juga akan mendapatkan keterangan turn in late, ya. Artinya dia mengumpulkan, masih diterima oleh sistem, tetapi dia mengumpulkan dalam jangka waktu yang terlambat atau di luar jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kita akan coba lihat dari sisi guru, ya. Di sini sisi guru. Oke, sudah ada 2 yang turn in. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, di sini juga ada keterangan, ya, done late, ya, dikerjakan tetapi terlambat. Kita coba, ya, di sini kita import grade-nya. Oke, grade-nya sudah terimport, ya, dan sudah masuk nilainya. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu, ya, karena siswa ini mengerjakan terlambat, ya, dan masih ada keterangan juga done late di sini, ya, berbeda dengan siswa pertama yang memang mengerjakan tepat waktu, ya, tidak ada keterangan done late-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat kebijakan masing-masing, ya. Misalkan Bapak Ibu bisa membuat aturan bahwa oke, tetap bisa mengerjakan soal ujiannya, tetapi nilai tidak akan saya berikan, misalkan, ya. Artinya kita bisa edit nilainya dan kita bisa ubah menjadi 0. Tetapi kembali Bapak Ibu ini tergantung dengan kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini adalah Google Classroom ini dibuat dengan mengadopsi gaya pendidikan di Barat, ya, atau mengadopsi Western Education Style. Nah, dalam gaya atau model pendidikan di Barat, ya, setiap siswa itu tetap diberi kesempatan untuk mengumpulkan tugasnya, walaupun siswa yang bersangkutan mengumpulkan tugasnya terlambat. Dan ada konsekuensinya biasanya, ya. Biasanya seorang guru akan memberikan potongan nilai untuk setiap hari keterlambatan, ya. Artinya kalau 1 hari terlambat dipotong sekian poin, 2 hari terlambat dipotong sekian poin, ya. Demikian seterusnya. Tetapi itu adalah gaya atau mekanisme yang umum ditemui di dunia Barat. Nah, mengapa mekanisme tersebut diberlakukan oleh mereka? Ya, karena mereka tetap ingin memberi kesempatan pada siswa untuk mencoba mengerjakan atau memenuhi tugasnya, ya, dan juga tetap dievaluasi sehingga siswa tetap mendapatkan feedback dari hasil pekerjaannya. Oke, nah, pola semacam ini memang kurang umum ditemui di Indonesia. Oleh karenanya, di sini Bapak Ibu bisa membuat kebijakan masing-masing, ya. Apakah Bapak Ibu mau mengadopsi pola Barat atau tetap menggunakan pola yang Bapak Ibu biasa lakukan atau biasa terapkan. Sebagai contoh di sini, ya, kita masih tetap bisa menerapkan aturan bahwa bagi siswa yang terlambat mengerjakan ujian atau terlambat mengumpulkan tugas, maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan nilai, ya, atau diberi nilai 0. Ini pun tetap masih bisa kita terapkan dengan cara mengubah atau mengedit nilainya setelah kita melakukan grade importing. Ini terkait dengan penanganan keterlambatan pengumpulan tugas ataupun pengerjaan soal ujian. Nah, berikutnya kami akan bahas juga mekanisme untuk membuat soal ujian dengan mengadopsi beberapa soal yang pernah dibuat pada ujian sebelumnya. Oke, di sini kita pertama-tama akan buat dulu form ujian yang baru, Bapak Ibu. Kita beri nama saja di sini adalah ujian kedua. Lalu berikutnya kita juga bisa atur aspek estetikanya kalau memang mau, ya, dengan memilih
header tertentu ya, atau theme header tertentu. Misalkan saya pilih yang ini yang bergambar gitar. Oke, langkah berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus setting form ini sebagai form ujian. Oleh karena itu kita perlu memilih bagian quizzes dan memastikan make this a quiz-nya aktif ya. Oke, lalu berikutnya kita tinggal atur konfigurasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya di sini. Lalu berikutnya collect email addresses, ini wajib Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak collect email addresses, kita tidak bisa melakukan grade importing di sini. Oke. Response receipt ini tergantung Bapak Ibu ya. Bebas sebenarnya. Lalu di sini saya juga mau aktifkan limit to one response. Artinya siswa hanya bisa melakukan pengambilan ujian hanya 1 kali saja. Oke. Lalu terkait dengan presentation, saya mau soalnya diacak dan saya juga mau ada progress bar ya. Kalau sudah bisa kita save di sini. Nah, itu adalah konfigurasi standar atau settingan standar yang akan menjadikan Google Form ini siap untuk digunakan sebagai form ujian. Nah, proses detailnya pernah kami bahas pada video panduan bagian yang pertama. Nah, di sini kita akan mulai mengimport ya beberapa soal yang pernah kita buat sebelumnya pada ujian pertama ya. Nah, untuk mengimport soal ya Bapak Ibu perlu melakukan langkah mudah seperti ini ya. Di sini kita tidak memilih pilihan yang add question, tetapi kita pilih pilihan yang kedua yaitu import questions ya. Kita pilih saja Bapak Ibu di sini. Lalu berikutnya kita akan ditanya ya, kita mau melakukan import questionnya dari form yang mana. Misalkan kita di sini mau memilih atau melakukan import soal-soal ujian dari form ujian pertama. Ya, tinggal dipilih saja lalu kita pilih tombol select di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan dihadapkan pada sejumlah soal yang pernah kita buat pada form ujian pertama ya. Muncul semua soal-soalnya di sini Bapak Ibu dan bisa kita adopsi. Misal kita mau melengkapi dengan nama lengkap siswa ya beserta section identitasnya. Ini juga bisa. Lalu untuk soal pilihan ganda misalkan kita mau menyertakan sebagian soal pilihan ganda ya, misalkan soal terkait dengan bendera kita mau sertakan. Lalu kita juga mau menyertakan soal terkait dengan tokoh fisikawan ya. Kalau sudah tinggal diimport saja Bapak Ibu. Oke, kalau sudah diimport ya, maka soalnya akan muncul di sini. Nah, di sini sangat memudahkan pekerjaan kita ya Bapak Ibu. Artinya di sini memungkinkan bagi kita untuk membuat semacam bank soal yang kemudian bank soal tersebut akan bisa kita gunakan berkali-kali atau berulang-ulang pada soal-soal atau pada form-form ujian selanjutnya. Oke. Nah, ini lebih kurang mekanismenya Bapak Ibu ya. Dan di sini pun masih memungkinkan bagi kita untuk menambahkan soal ujian yang baru ya. Kita tinggal tekan saja tombol add question ini ya. Lalu kita tinggal tambahkan soalnya ya. Misalkan di sini soal baru. Lalu misalkan soalnya adalah soal short answer ya. Seperti itu ya. Tinggal dilengkapi saja dengan answer key dan juga beberapa konfigurasi terkait lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cukup mudah ya sebenarnya cara untuk mengimport beberapa pertanyaan dari form ujian yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke. Kalau sudah ya, ujian tersebut bisa kita publikasikan ke siswa di sini dengan cara kita coba create assignment ya. Lalu kita beri nama saja ujian kedua ya, assignmentnya. Oke. Lalu kita tinggal sertakan saja form ujian kedua yang baru saja kita buat tadi ya, ini lalu kita add. Nah, seperti itu. Oke. Pada bagian sebelumnya ya, atau pada video bagian pertama ada bagian yang kami sebenarnya terlewat ya. Pada video pertama ya, kami hanya men-set yang namanya due date ya, atau batas akhir pengumpulan ujian atau pengumpulan tugas ya. Dimana kita bisa set waktu pengumpulan dan juga jam ya, tanggal dan juga jam pengumpulan. Oke. Tetapi sebenarnya kita juga bisa atur kapan tugas ini akan muncul di layar siswa ya.
caranya adalah ya jangan langsung tekan assign ya, tetapi kita akan pilih drop down menunya lalu kita pilih schedule. Nah, schedule ini bisa kita gunakan untuk menjadwalkan kapan ujian ini akan mulai dibuka ke siswa kita ya. Di sini juga sama mekanismenya Bapak Ibu, kita set dulu ya tanggalnya, tanggal berapa ya. Misalkan saya mau set sebagai tanggal 8 di sini, dan kita mau aktifkan ujian ini mulai dari pukul berapa. Ya, misalkan saya mau aktifkan pada pukul 10 pagi ya, maka 10 AM di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan saja tombol schedule-nya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu, muncul ujian kedua, lalu di sini ada keterangan schedule for tomorrow ya, atau dijadwalkan untuk besok ya, di sini juga ada jamnya. Oke, kalau kita mau rapikan kita bisa geser ujian ini atau masukkan ujian ini ke section ujian. Ya, bisa dengan cara mendrag ya, atau diklik lalu ditarik ke sini, atau cara lainnya adalah kita bisa edit Bapak Ibu ya. Sewaktu diedit ya, kita bisa tentukan juga topiknya. Nah, di sini kita tentukan topiknya adalah topik ujian. Oke, seperti itu. Kalau sudah diklik ulang schedule-nya ya, lalu ujian kedua kita akan berada di topik atau section ujian di sini. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Ini adalah mekanisme untuk menjadwalkan ujian kita. Nah, di sini karena ujiannya kita set untuk aktif besok ya, maka siswa kita belum bisa melihat ujian tersebut ya, dan belum bisa mendapatkan akses ke ujian tersebut ya. Kalau kita lihat di sini ya, pada bagian ujian hanya ada ujian pertama saja dan tidak ada ujian kedua ya, karena ujian keduanya baru aktif besok. Cukup mudah ya Bapak Ibu cara mengatur penjadwalan ujian ya. Jadi di sini kita sudah belajar bagaimana cara mengatur penjadwalan ujian dan juga mengatur kapan waktu terakhir ujian tersebut diselesaikan atau batas akhir pengumpulan ujiannya. Harapannya Bapak Ibu bisa memahami alur yang sudah disampaikan ini. Nah, terkait ujian, pertanyaan lain yang sering kali muncul adalah antisipasi tindak kecurangan dalam ujian atau mencontek. Nah, ini juga sebenarnya cukup disesalkan ya Bapak Ibu, ketika siswa didik kita banyak yang melakukan tindak mencontek ya, padahal itu sebenarnya cukup memalukan dan cukup merugikan baik untuk siswa dan juga reputasi pendidikan di Indonesia. Nah, hal yang bisa kita lakukan salah satunya adalah ya dengan mengacak kemunculan soal, dan ini sudah pernah kami bahas pada video bagian pertama ya. Selain mengacak kemunculan soal, kalau soalnya adalah soal pilihan ganda, kita juga bisa mengacak urutan kemunculan pilihannya. Nah, permasalahan di sini sebenarnya makin pelik ya, karena salah satu syarat utama dari penerapan pembelajaran online adalah kedewasaan. Baik kedewasaan di sisi pendidik maupun kedewasaan di sisi siswa didik ya. Kedewasaan di sisi pendidik ya, ini terkait dengan memberikan materi dengan kualitas yang baik ya, serta alat untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah soal ujian. Nah, di sini sebenarnya pendidik dituntut untuk tidak hanya menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga bisa membuat soal ujian yang nantinya bisa benar-benar mengukur kemampuan siswa atau tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan tadi. Nah, ini pun perlu dikomunikasikan ke siswa Bapak Ibu ya, agar ketika siswa Bapak Ibu mulai mengerjakan soal ujian, siswa tersebut juga punya perspektif yang sama, yaitu saya mengerjakan soal ini dalam rangka mengukur tingkat pemahaman saya terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, harapannya ketika pesan ini bisa disampaikan dengan baik ke siswa ya, dan dijalankan dengan baik, maka berangsur-angsur ya siswa juga punya pemahaman yang lebih positif terhadap soal ujian dan apa yang dimaksud dengan mengerjakan soal ujian, sehingga orientasinya tidak melulu pada nilai saja. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu yang mungkin bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mereduksi tindak kecurangan dalam ujian. Nah, berikutnya kami akan coba mulai memasuki model soal ujian esai ya. Nah, di sini kita akan coba buat soal ujian esai. Belajar selamanya.